Baik, saya mulai saja terkait dengan aplikasi RKS. Jadi ini kebijakan umumnya terkait dengan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang BOS, di mana petunjuk operasional diregular di komponen 5 pembiayaan administrasi. Salah satunya adalah dibolehkannya pembiayaan untuk pembiayaan kementerian ya. Jadi intinya pengisiannya, kalau kemarin sudah dijelaskan oleh Mbak Triani bahwa di Permendikbud nomor 8 itu pengisian RKS menggunakan aplikasi yang ditetapkan oleh kementerian, yaitu aplikasinya Arkas ya. Nah, saya tidak akan bahas secara panjang karena kemarin Mbak Triani juga sudah menjelaskan. Jadi sebentar, note-nya saya clear dulu ya. Ada yang oke. Supaya lebih enak. Oke, kemudian terkait dengan di Permendikbud nomor 19 tahun 2007, artinya setiap sekolah ini kan wajib membuat RKS ya. RKS ini wajib dibuat oleh sekolah, dan ini setiap tahun. Kemudian ada lagi RKJMN yang dibuat 4 tahunan, yang dimana sebetulnya saling berkaitan antara RKS dengan RKJMN. Namun nanti jangan lupa juga ada rapor mutu atau evaluasi diri sekolah gitu ya. Rapor mutu ini sebetulnya dia juga bisa melihat informasi terkait mana sih standar yang bermasalah, kemudian mana sih standar yang memang kurang atau yang memang harus dibiayai lebih gitu ya, terkait standar-standar ini. Nah, ini nanti sebetulnya digabungkan menjadi satu, yang kemudian RKS itu harus melihat poin-poin ini gitu ya. Poin rapor mutunya, RKJMN-nya, RKT ini sebenarnya sama dengan RKS ya. Lihat di RKT-nya sendiri. Nah, ini yang perlu dilihat dalam menyusun RKS. Ini dari segi penyusunan dari segi RKS-nya sendiri. Kemudian dari segi aplikasi yang disiapkan dari kementerian, ini cukup banyak sebetulnya. Kemarin sudah dijelaskan juga, ada Siplah, ada kemarin dijelaskan oleh Mbak Cindy ya, kemarin saya lupa. Di Siplah, kemudian Bos Kemdikbud kemarin diterang oleh Mas Nafis, gantian sekarang Arkas, Mas Nafis moderator, saya yang menjadi narasumber untuk Arkasnya. Untuk si Bos saya lewat saja ya, karena memang ini hanya beberapa wilayah, kalau ini sudah memang nasional gitu ya. Nah, arsitektur sistem elektronik BOS sendiri kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada perencanaan maupun realisasi itu di RKS, kemudian dari PMP juga ada yang nanti digabungkan menjadi satu untuk sebuah perencanaan, kemudian laporannya itu salah satunya adalah nanti yang didorong ke Bos Kemdikbud, Bos Salur, kemudian belanjanya atau realisasinya itu nanti bisa disiplah. Jadi ini menjadi satu kesatuan ya, intinya. Nah, saya langsung masuk ke aplikasi RKS. Aplikasi RKS sendiri sebenarnya ini alat atau tools untuk membantu sekolah dalam membuat kegiatan atau membuat kertas kerja sebelum disahkan menjadi RKS gitu. Ini membantu dalam bentuk digital intinya. Nah, kemudian RKS sendiri ada di Permendikbud, peraturannya sendiri ada Permendikbud nomor 8 tahun 2020, kemudian terkait dengan PMK nomor 9 ini yang nanti ada PMK nomor 9 terkait dengan pengelolaan DAK non fisik. Saya tidak akan bahas secara detail ya terkait dengan aturannya, karena kemarin sudah dijelaskan. Kemudian ini ada karakteristik Arkas ya, atau aplikasi RKS. Jadi yang perlu nanti diperhatikan sebelum nanti saya juga jelaskan bahwa
aplikasi RKAS ini sebetulnya tidak wajib online ya. Artinya tidak mesti online. Hanya beberapa menu saja yang memang perlu online pada saat registrasi, kemudian pada saat pengajuan pengesahan, kemudian pada saat kirim BKU dan juga pada aktivasi anggaran. Sebetulnya yang perlu informasi connect ke internet itu sebetulnya hanya itu saja. Yang paling utama adalah registrasi pasti, kemudian sinkron juga pasti. Untuk melakukan sinkron. Kemudian pada saat aktivasi kertas kerja, ya, karena memang butuh informasi jumlah siswa yang ditetapkan dari pusat itu berapa. Barangkali memang ada perubahan. Oleh karenanya di situ butuh koneksi internet gitu ya untuk membuat kertas kerja. Kemudian pada saat pengajuan pengesahan, ya, pengajuan pengesahan pasti karena memang dia memang perlu diajukan ke dinas dan itu jelas butuh koneksi internet. Kemudian pada saat cek status juga ya, itu bagian jadi satu ya antara pengajuan dan cek status. Kemudian yang terakhir untuk kirim BKU. Kirim BKU ini wajib ya, wajib punya, tidak wajib 100%, tetapi kalaupun tidak ada koneksi di sekolah bisa di skip, nanti dirapel 2 bulan untuk mengirimkan BKU-nya. Jadi tidak mesti dalam 1 bulan harus dikirim, setiap selesai 1 bulan kirim, 1 bulan kirim, tidak. Nah, kemudian aplikasinya sendiri dalam bentuk desktop berupa installer. Jadi hampir mirip dengan ini Dapodik ya. Dapodik juga sama. Sebentar, ada yang coret-coret lagi. Coret-coretnya nanti dulu ya. Saya lepas dulu anonetnya ya. Oke. Kemudian aplikasi ini berbentuk desktop berupa installer ya. Jadi hampir mirip sebetulnya dengan yang ada di di Dapodik. Hanya bedanya kalau ini memang full desktop ya, full desktop artinya running hanya di Windows. Memang kita belum siapkan untuk versi yang Mac atau versi yang untuk Linux ya, belum disiapkan memang. Jadi baru based on Windows. Windows pun dibatasi dari mulai Windows 7 ke atas ya. Jadi Windows XP ini belum bisa yang menggunakan Windows XP. Windows 7 pun sebetulnya sudah tidak ideal, tapi masih oke, masih tidak masalah lah, masih bisa menjalankan aplikasi RKS ini. Kemudian lapor bos online masuk aplikasi RKS. Jadi itu tadi yang kemarin juga Mbak Triani juga sampaikan bahwa dari aplikasi RKS itu nanti langsung ke bos online gitu ya, ke lapor bos online itu ke bos salur itu nanti langsung secara otomatis gitu ya masuk. Nah, tunggu memang dari teman-teman tim bos karena masih ada perubahan yang kemarin ada tulisan triwulan, masih ada tahap dan informasinya itu kurang ini. Nah, itu masih menunggu dari sana. Setelah itu selesai terus nanti kita bisa push secara otomatis. Yang jelas database RKS-nya sendiri sudah bisa dibaca di bos salur, tinggal dieksekusi saja di tempat di bos salurnya. Cuma memang masih ada yang ditunggu. Kemudian dapat diintegrasikan dengan sistem BPKAD. Ini memang kita buat sebetulnya supaya bisa dilakukan integrasi dengan mudah dengan BPKAD. Kita juga nanti siapkan dalam bentuk web service ya. Kita siapkan dalam bentuk web service yang sistem yang memang sudah ada gitu ya. Ini rencana kedepannya itu perlakuannya demikian. Kemudian manajemen untuk dinas pendidikan dalam bentuk website. Jadi nanti saya jelaskan juga masalah manajemen RKAS. Ini berbasis online, bukan seperti yang di Arkasnya, tapi yang manajemennya yang nanti kita sebut Markas itu berbasis online ya. Jadi itu yang paling penting. Kemudian tujuan dari aplikasi Arkas sendiri sebenarnya untuk menjamin atau mengukur pembelanjaan bos
terkait dengan 8 standar ya. Jadi ini sangat mudah memang untuk melihat pengukuran 8 standarnya. Nanti saya jelaskan juga bagaimana caranya, kemudian menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien dan berkesinambungan, kemudian meningkatkan akuntabilitas, transparansi keuangan dan madrasah gitu. Sekolah dan madrasah. Untuk madrasah memang belum, jadi kita masih fokus di sekolah. Kemudian fungsi aplikasinya sendiri memfasilitasi sekolah dalam menyusun perencanaan penganggaran dan penatausahaan sekolah dari manual ke bentuk digital. Kemudian mempermudah sekolah dalam pelaporan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah atau BOS. Gitu. Ini salah satu fungsinya. Ini roadmap-nya. Jadi RKS sendiri sebetulnya dari tahun 2018 kita bangun di Sesdijen. Kemudian ini sebetulnya nyontoh dari beberapa sistem yang ada di Gunung Kidul juga. Jadi awalnya itu di 2016 atau 2017 gitu ya. Di Gunung Kidul. Kemudian karena metodenya mirip dengan Dapodik, dikembangkan juga di kementerian. Kita mulai dari 2018, 2019 itu baru efektif atau usable di 2019. Kemudian di 2020 terintegrasi dengan BOS Salur, Siplah maupun BOS non tunai. Jadi ada BOS non tunai. Ini nanti ini beberapa daerah saja. Untuk dengan Siplah juga kita sedang kejar. Jadi masih ada kaitannya kategorisasi barang yang belum sama nih antara RKAS kemudian yang ditetapkan di marketplace itu ada yang belum sama. Yang makanya kemarin idealnya itu ini sama. Jadi supaya RKAS dari sekolah itu bisa didorong langsung ke Siplah dan juga bisa nanti di Siplah itu cukup pilih saja ya. Oh iya, ini ada belanja kertas gitu ya, belanja kertas. Nanti di Siplah itu ketika ada belanja kertas ya semua toko yang urusannya dengan kertas. Jadi nggak perlu repot lagi harus nyari gitu ya. Nah itu planningnya demikian. Tetapi memang kemarin ada kendala masalah kategorisasi barang yang tidak seragam. Nah, kita mau ngikut yang mana itu juga sedang dibahas. Jadi ada kemungkinan ngikut standarisasinya BPS untuk yang kategorisasi barang ini. Kemudian BOS Salur, ini tadi sudah dijelaskan bahwa dari kita sudah oke, tidak ada masalah. Tinggal tinggal nunggu dari tim BOS Salur ketika sudah selesai mengupdate beberapa sistemnya, nanti cukup ditampilkan saja. Kemudian di akhir 2020 rencananya kita akan mulai integrasi dengan aplikasi PMP. Nah ini yang perlu diperhatikan bahwa integrasi dengan aplikasi PMP ini nanti menjadi datanya itu adalah N-1 ya. Jadi bukan data yang berbarengan waktunya. Contoh PMP rapornya di akhir Desember itu kan biasanya, atau di sebelum di akhir tahun itu kan sudah keluar, katakanlah bulan Oktober sudah keluar. Sedangkan RKAS itu idealnya adalah membuat RKAS untuk tahun depannya. Jadi artinya kalau judulnya datanya itu N-1 supaya nyambung juga dengan rapor mutunya. Kurang lebih seperti itu gambaran. Kemudian terintegrasi dengan sistem BPKD daerah. Yang kita bisa akomodir dengan cepat itu biasanya nanti yang sudah given dulu ya. Contoh yang SIMDA yang dimiliki oleh BPKP itu cukup banyak juga daerah yang menggunakan. Jadi kita rencananya integrasi full itu di 2021 paling tidak dengan SIMDA dulu, kemudian ada SIMRAL juga dari BPPT ya. BPPT, terus kemudian ada yang lain juga. Tapi yang kita tahu yang disiapkan dari beberapa instansi itu yang memang sudah cukup banyak dipakai adalah SIMDA dan SIMRAL. Itu integrasinya. Kemudian 2020 kita bisa continuous improvement. Ini versi terakhir dari ARKA sendiri, kita sudah masuk di 204.
Jadi di 204 nanti saya jelaskan masalah changelog-nya untuk Arkas, tapi kita masuk nanti di apa namanya? Kita masuk di markas terlebih dahulu, manajemen RKAS terlebih dahulu ya. Oke. Ini tugas dan peran di dalam Arkas ya. Jadi ada sekolah, ada dinas pendidikan, ada LPMP, ada Sesdijen. Yang pertama tugas sekolah yaitu melakukan pengisian data mengisikan data pada aplikasi RKAS atau mengisikan data ke RKAS ke dalam aplikasi Arkas gitu ya. Nah, ini tugasnya sekolah. Kemudian tugas sekolah berikutnya adalah mengajukan pengesahan dokumen Arkas. Kemudian tugas sekolah berikutnya adalah membuat BKU. Ini belum sempat kecatat, membuat BKU dan juga melaporkannya. Satunya. Ini nanti tugasnya yang dilakukan oleh sekolah. Supaya apa? Supaya bisa nanti menerima laporannya yang ada di dinas. Tugas dari dinas sendiri yang pertama adalah saya langsung ke poin referensi terlebih dahulu karena ini poin pentingnya. Yang pertama memastikan referensi kode rekening. Kode rekening ini menjadi poin penting. Kenapa? Sebelum sekolah mengisikan atau membuat RKAS, idealnya adalah dinas menetapkan dulu kode rekening yang disiapkan dari dinas gitu ya, supaya sama nih kode rekening ini. Kemudian memastikan referensi kode barang. Barang ini akan saling berkaitan dengan rekening. Jadi contoh ada rekening alat tulis kantor, supaya sekolah tidak ngasal ngisinya. Itu sekolah disiapkan daftar barang ketika memilih kode rekening tersebut. Jadi supaya lebih mudah saja, supaya lebih mudah dalam pengisiannya gitu ya. Kemudian yang keenam menentukan harga batas atas dan batas bawah. Ini kalau bisa disesuaikan dengan SSH ya, standar satuan harga yang ada di dinas. Jadi supaya apa? Supaya dalam pembelian ini sekolah tidak salah. Sekolah tidak salah dalam menentukan harga. Idealnya itu bisa ditentukan SSH-nya, standar satuan harganya. Kemudian menginformasikan kode aktivasi ke sekolah. Iya. Jadi supaya sekolah bisa melakukan registrasi, dinas harus memberikan kode aktivasi ke sekolah. Ini informasi kode aktivasi. Kemudian sosialisasi ya ini memang tanggung jawab dinas juga melakukan sosialisasi, bimbingan dan layanan teknis untuk satuan pendidikan. Artinya kalaupun ada sekolah yang ingin konsultasi paling tidak bisa dijawab dari dinas. Kemudian manajemen akun RK sekolah, ya ini untuk kontrol, sorry. Kemudian nomor 7, ini saya loncat ya, nomornya saya loncat-loncat. Nomor 7 menetapkan silpa. Silpa ditetapkan dari dinas. Angkanya silpa itu ditetapkan dari dinas. Kenapa ditetapkan dari dinas? Karena memang biasanya silpa itu baru bisa digunakan setelah audit BPK. Jadi setelah audit BPK, silpa baru bisa digunakan. Makanya isikan 0 saja dulu semua. Kalau memang belum audit, isikan 0 semua dulu. Kalau memang 0 semua, kemudian nanti cukup memasukkan silpanya dari dinas yang menentukan silpanya setelah audit. Kemudian melakukan pengesahan approval pengajuan kertas kerja yang nantinya akan disahkan menjadi dokumen RKAS gitu ya. Ini tugas dinas juga, kemudian mengontrol sinkronisasi aplikasi ketika semua sekolah sudah disahkan menjadi dokumen DPA. LPMP apa tugasnya? Melakukan approval akun dinas. Akun dinas ini request-nya ke LPMP. LPMP request-nya nanti ke Sesdijen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk masalah akun. Kalau sekolah itu bebas. Yang penting kode aktivasi kalau sekolah. Tidak ada urusan dengan tidak ada urusan dengan akun. Jadi akunnya itu bisa saja diketik saja untuk mempermudah saja. Yang paling penting itu adalah di kode aktivasi kalau di sekolah.
Tapi kalau di dinas, user pengajuan nanti disetujui LPMP. LPMP kalau mau mengajukan user itu akan disetujui oleh Sesdijen, jadi berjenjang. Kemudian koordinasi dan rekomendasi hasil supermutu evaluasi diri sekolah untuk kegiatan RKAS ya. Ini dituangkan dalam dokumen ARKAS. Jadi memang nanti ada beberapa dashboard tampilan di markas, kita sedang kejar juga supaya LPMP juga bisa memantau paling tidak mana sekolah yang belum mengirimkan, kemudian mana sekolah yang sudah melakukan BKU ataupun lainnya, itu nanti dipantau juga gitu ya oleh LPMP. Kemudian Sesdijen ini mengkoordinasikan pengumpulan ARKAS dari satuan pendidikan ke masing-masing direktorat teknis ya. Kemudian membangun sistem ARKAS ya jelas, untuk pengelolaan akun ARKAS juga iya untuk LPMP. Kemudian sosialisasi sistem ARKAS dan terakhir layanan helpdesk ya. Itu kurang lebih tugas dan perannya. Kemudian saya lanjut untuk penggunaan ARKAS sendiri, idealnya itu terkait dengan aplikasi, yang pertama untuk ARKAS, yang kedua untuk markas ya. Yang ARKAS ini aplikasi yang ada di sekolah, idealnya itu penggunanya atau operatornya adalah bendaharanya sendiri, kalau memang memungkinkan. Kalau memang tidak memungkinkan, ada operator lain, silakan saja. Kemudian nanti kepala sekolah juga sebagai penanggung jawab paling tidak harus bisa tahu untuk kepala sekolah, kemudian nanti komite juga sama bisa tahu, paling tidak dapat hasil printnya ya. Kemudian markas sendiri penggunanya itu dinas kabupaten kota, dinas provinsi, LPMP. Sebenarnya dinas ini sama ya, provinsi ataupun kabupaten kota atau provinsi itu sama, cuma bedanya kewenangan masalah data satuan pendidikannya saja. Untuk provinsi itu tampilan datanya memang SMA, SMK maupun SLB, tapi untuk kabupaten kota SD SMP saja. Kemudian LPMP ini tadi sudah dijelaskan juga sebagai apa, jadi sebagai kontrolnya itu ada di LPMP, termasuk nanti ada beberapa dashboard yang memang harus ditampilkan di LPMP. Nah, ini sebelum adanya RKAS dan juga nanti ada sesudah RKAS. Jadi sebelum adanya aplikasi dalam bentuk digital atau ARKAS gitu ya. Kalau yang memang menggunakan manual, ini ada beberapa kendala memang. Terhambatnya proses perencanaan, birokrasi panjang, kemudian proses pelaporan dan penanggung-jawaban BOS tidak tepat waktu, kemudian pengelolaan keuangan di sekolah tidak transparan, dan tidak ada integrasi aplikasi dengan yang lain. Kemudian setelah menggunakan RKAS atau sistem yang elektronik gitu ya, sistem yang elektronik, nah ini sudah terukur ya, mulai pengelolaan keuangan bisa terukur, kemudian meningkatkan akuntabilitas, mempercepat proses perencanaan maupun pelaporan, terintegrasi dengan berbagai aplikasi gitu ya. Aplikasi, kemudian integrasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan pendanaan RKAS dengan perencanaan APBD ya. Paling tidak nanti ada beberapa report yang sudah disiapkan dari kita. Kemudian output dokumennya sendiri. Jadi dokumen ARKAS itu yang pertama kertas kerja, ini sebelum disahkan menjadi RKAS ya. Kertas kerja ada RKAS-nya sendiri, ada RKA, DPA. Ini bisa dicetak juga di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian penata usahaan itu nanti ada BKU, buku kas umum, ada buku kas tunai, ada kas pembantu, kemudian pembantu pajak, pembantu bank, kemudian laporan penggunaan atau K7 ya. Ini nanti yang output yang bisa dihasilkan dari sekolah. Kemudian ini tahapan pengerjaan ARKAS sendiri. Jadi sekolah itu bisa melakukan instalasi, kemudian setelah instalasi registrasi, pengisian penanggung jawab. Ini registrasi yang butuh koneksi internet. Aktivasi kertas kerja, input kertas kerja sampai 0, print kertas kerja, tanda tangan kertas kerja. Yang butuh koneksi internet hanya pada saat aktivasi kertas kerja. Kemudian
pengesahan ini butuh koneksi internet lagi pada saat kirim pengesahan dan cek status. Kemudian pengisian BKU ini pada saat aktivasi BKU, pada saat tutup bulan itu harus mengirimkan data BKU-nya. Ini untuk manajemen ya. Ini manajemen, daftarnya di sini. Saya tidak akan jelaskan daftar, nanti silakan daftar sendiri saja. Akan disetujui oleh masing-masing di LPMP, nanti akan disetujui oleh LPMP. Kemudian ini akun dinas. Jadi akun dinas itu kurang lebih seperti ini. Ini ada tampilannya. Nanti kita langsung masuk exercise ke aplikasi. Jadi saya tidak akan bahas secara detail di presentasi ini, tapi saya langsung praktek nanti ke aplikasi supaya bisa teman-teman ini semua ya. Saya mungkin langsung ke aplikasi supaya lebih mudah. Baik, saya lanjut ke aplikasi ya. Alamatnya ini untuk manajemen kita alamatnya markas.dikdasmen.kemdikbud.go.id atau bisa dari laman rkas.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Saya tulis ya. Oke, bentar, full screen ya. Ya, ini alamatnya ya. Jadi yang pertama ini saya tulis jadi ada laman RKAS, ada laman manajemen. Bedanya apa? Yang laman RKAS ini rkas.dikdasmen.kemdikbud.go.id ini untuk publik ya. Ini nggak pakai S, sementara belum pakai HTTPS, jadi pakai HTTP biasa. Ini tampilan yang untuk publik. Dan juga di sini untuk download atau unduh aplikasi sekolah itu ada di unduhan di sini. Di unduhan. Di sini bisa unduh aplikasi sekolah ya. Ini bisa diunduh langsung. Kemudian untuk manajemen sendiri bisa masuk melalui menu yang ada di RKAS, paling pojok sebelah kanan ada login dinas. Diklik saja nanti kita akan masuk ke markas gitu ya, secara otomatis. Atau diketik langsung markas.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Karena ini untuk uji coba, saya tidak akan gunakan manajemen RKAS. Jadi saya ada satu laman yang memang khusus disiapkan untuk pelatihan ini. Jadi saya buat domain baru namanya dev-strip-rkas.dikdasmen. Ini tertentu saja ya. Jadi tidak semua bisa login di sini. Jadi kita batasi memang untuk ini kita batasi di apa namanya di dev ini supaya untuk uji coba saja. Jadi tidak untuk teman-teman nanti melakukan uji coba juga. Karena kalau uji coba pakai ini dampaknya sebetulnya bukan karena boleh atau tidak bolehnya. Bisa saja Bapak Ibu menggunakan dev RKAS ini, tapi nanti ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan. Dan ini lumayan panjang nanti rambu-rambunya. Oke, saya ambil salah satu kabupaten kota.
Setelah berhasil login di aplikasi markas atau di markasnya, nanti ada beberapa menu yang saya jelaskan. Jadi pertama kali login itu ada informasi jumlah sekolah berapa, yang sudah sinkron berapa, pengajuan berapa, yang sudah disahkan berapa, total anggarannya berapa, yang sudah realisasi berapa. Ini gambaran ini ya. Kemudian ada dashboard terkait dengan informasi yang berapa yang sudah registrasi di tahun sekarang, di tahun 2020 berapa yang sudah registrasi, kumulasinya ada 92, bisa jadi ini tahun kemarin dia sudah lebih dari itu ya registrasinya. Nah, ini informasi saja terkait dengan dashboard. Saya akan loncat dulu sedikit ke referensi ya. Jadi nanti stepnya saya geser, saya loncat dulu ke referensi. Di referensi, ini ada referensi kode. Referensi kode ini sebenarnya referensi kegiatan yang dibuat oleh teman-teman di pusat, given, artinya cukup digunakan saja. Ini tetap disampaikan ke dinas juga, tapi ini cukup digunakan, tidak bisa dilakukan editing ya untuk referensi kode ini. Kemudian ada lagi referensi rekening. Ini yang paling utama dinas untuk mengisikan referensi rekening ini. Caranya gimana? Mau dihapus semua bisa nggak? Silahkan, dihapus semua tidak masalah. Tapi tolong nanti perhatikan, kalau memang sekolah sudah membuat RKAS, dan itu cukup banyak RKAS yang dibuat oleh sekolah, artinya banyak sekolah yang sudah mengisikan RKAS, hati-hati dalam melakukan hapus. Hati-hati dalam melakukan hapus. Contoh ya, pada saat saya mau hapus salah satu juga nanti ada informasi. Nah ini sekolah telah membuat kegiatan menggunakan referensi ini. Yakin akan dihapus? Nah ini nanti ada pertanyaan. Baik, saya jelaskan dulu ada 3 akun ya. 3 akun yaitu 521 belanja pegawai, 522 belanja barang jasa, dan 523 belanja modal. Jadi kita pisahkan akun atau kode rekening untuk akun 521 itu kita pisahkan, 522 kita pisahkan, 523 kita pisahkan. Yang 521 itu nanti ada penjelasannya, honorarium, kemudian 521, kemudian honorarium yang lain, biasanya itu karena urusannya belanja pegawai, ya urusannya dengan pegawai saja semua. Silakan saja, jadi ini nanti diisi. Caranya gimana? Mau dihapus boleh nggak? Boleh saja, tinggal dihapus saja, pilih kemudian hapus gitu ya. Oh, sudah ada yang gunakan lagi nih, yang seperti ini. Ini mohon hati-hati ya dalam menghapus. Jadi kalau memang perlu yang ada dihapus, itu hati-hati dalam menghapusnya. Nah ini juga sudah digunakan. Yang perlu perhatian itu. Kemudian kalau mau menambah gimana? Bisa tombol tambah plus, karena memang ini ada objek sama rincian objek ya. Detailnya itu kan objeknya adalah honorarium PNS. Jadi 52201 itu adalah honorarium PNS objeknya. Kemudian rekeningnya itu rincian objeknya itu adalah 001, yaitu honorarium tim pelaksana kegiatan. Artinya pada saat ditambah rekening itu objeknya bisa dipilih atau ditambah baru objeknya. Kemudian rincian objeknya diisikan, dan juga di sini diatur masalah pajak. Pajak ini diatur di sini ya. Kalau dia artinya dia kena PPN atau tidak kena PPN itu diatur juga semua. Atau cuma PPh 21 saja, ya tinggal checklist saja, tinggal dipilih. Jadi mau PPN dan PPh 21 juga bisa keduanya. Itu silakan dipilih saja. Jadi tergantung dari dinas yang nanti yang menentukan masalah ketentuan pajak ini. Ya, itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan gitu ya. Masalah kode rekening. Kemudian bisa nggak dilakukan impor? Ya, kita fasilitasi untuk impor. Tapi sebelum impor, pastikan dulu download template-nya. Jadi template-nya ini harus sama terlebih dahulu. Ini contoh template-nya.
Nah, ini harus sama dulu nih, 521 apa namanya? 521 region objeknya apa, kemudian objeknya apa. Ini urusan masalah pajaknya, PPN-nya kena atau tidak. Kalau PPN kena itu 1, kalau tidak 0. Itu isian-isiannya, kemudian RBHP-nya biar saja RBPG, ini untuk rekening 521 ya. Jadi template-nya pun nanti berbeda-beda. Untuk yang 521, 522, dan 523. Ini berbeda-beda. Nah, nanti setelah selesai, kalau sudah dimiliki oleh dinas, tinggal copy, nanti paste di sini, pastenya as value saja ya. Jadi as value saja, jadi supaya lebih apa namanya, lebih mudah ya dalam melakukan impornya. Jadi tidak banyak kesalahan. Itu yang dilakukan. Kemudian itu tadi bisa impor juga, kemudian bisa tambah manual juga di sini, ekspor juga bisa, download template-nya ada, hapus juga bisa. Jadi kalau mau dihapus, contoh belanja bibit ternak ini ya, hapus. Ada juga yang bikin ya. Coba ada nggak? Ada lagi ini. Oh, nggak ada. Nah, ini belanja pakaian kerja pada saat dihapus ada yang pakai. Kemudian hapus lagi, saya hapus, ada yang pakai lagi. Buset. Ya, ternyata banyak yang dipakai. Nah, kalau yang dipakai tandanya apa? Pada saat diklik satu seperti ini, kemudian hapus, ada pertanyaan satu, yakin akan menghapus, oke. Muncul lagi pertanyaan yang kedua, sekolah telah membuat kegiatan dengan menggunakan referensi ini. Ini berarti ada sekolah yang menggunakan, jadi hati-hati dalam menghapusnya. Kemudian kalau sudah terlanjur terhapus gitu ya, belanja pakaian kerja terlanjur terhapus. Wah, kehapus nih, masa mau nambah lagi sih? Di sini ada histori, dikasih fasilitas histori untuk mengembalikannya, untuk mengembalikan apa namanya yang sudah dihapus. Jadi tadi apa? Ya ini ya, pakaian kerja dikembalikan, nanti dia otomatis akan kembali normal gitu ya ke apa namanya ke di delete-nya itu tidak di delete lagi. Ini referensi rekening. Kemudian ada lagi referensi barang. Di sini kita bagi dua, memang referensi barang, ada barang jasa, referensi barang jasa, kemudian ada referensi barang modal. Nah, untuk barang jasa, jadi untuk barang jasa itu kita harus kaitkan dengan rekening. Contoh ya, contoh. Rekening yang dipilih adalah 5220101 atau belanja alat tulis kantor gitu ya. 5220101. Kemudian karena memang alat tulis kantor ini supaya sekolah tidak mengisikan asal. Artinya harus ditetapkan nih barangnya nih. Harus ditetapkan barangnya mana saja. Nah, dinas bisa menentukan barangnya. Jadi cukup nanti tambah barangnya mana, kemudian rekeningnya mana, alat tulis kantor, nama barangnya apa, harga satuan jenis satuannya apa, kemudian nanti ada harga minimal, harga barangnya, dan harga maksimal. Ini bisa ditentukan dari dinas semua. Jadi kalau dinas tidak menentukan untuk kode rekening 5220101, artinya sekolah bisa bebas menginputkan kaitannya dengan apa namanya pengisian RKS-nya nanti ya. Nanti dijelaskan di pengisian RKS. Kemudian ada barang modal. Barang modal ini tidak terkait dengan rekening, cukup dimasukkan saja. Jadi tidak perlu memang kode rekening, cukup masukkan saja supaya nanti pada saat milih rekening 523 secara otomatis muncul daftar-daftar ini. Nah ini nih, ada mobil unit visual mini gitu ya. Apa iya perlu yang gini-gini? Kalau memang tidak perlu, hapus saja. Untuk produksi film, mobil unit pameran, apa iya yakin beli sampai hapus. Nah ini bisa dihapus langsung. Ini juga sama, kalau memang ada yang menggunakan contoh lain-lain nih yang paling sering. Nah ini, ada sekolah yang membuat telah membuat kegiatan menggunakan referensi ini. Jadi kalau memang perlu dihapus, langsung hapus saja. Yakin memang ada yang tidak ada yang beli ya
tinggal hapus saja. Nah, ini hapus. Ada yang beli Helicak. Robak kali ya. Ada juga yang beli. Oh, ada lain-lain. Ada juga yang beli. Lain-lain lagi. Nah, ini tolong nanti yang gunakan lain-lain kalau bisa diganti ya untuk yang lain-lain ini. Paling sering banget ini lain-lain. Dampaknya ini nggak ketahuan belanja apa, pokoknya judulnya belanja lain-lain aja. Yang perlu diperhatikan itu ya. Jadi kalau mau dihapus semua, tapi hati-hati dalam hapus semua itu tadi. Kalau memang sekolah belum membuat sama sekali, idealnya dinas itu menentukan ini dulu, daftar ini dulu, supaya lebih mudah. Ini masalah referensi ya. Jadi kaitan utamanya sebelum sekolah diberikan kode aktivasi, kalau bisa dinas itu sudah menetapkan dulu kode referensinya supaya lebih mudah nanti sekolah dalam membuat kegiatannya ya. Kemudian ada yang pertama masalah dashboard tadi sudah dijelaskan. Saya masuk ke daftar sekolah. Jadi ini ada daftar sekolah yang ditetapkan berdasarkan Kepmen. Berdasarkan Kepmen, Bosalur yang disalurkan berapa. Di sini ada tab untuk SD dan tab untuk SMP. Memang kita sedang sediakan juga masalah akun untuk bagian SD atau bidang SD dan bidang SMP supaya bisa dipecah. Artinya tanggung jawabnya nanti bisa sendiri-sendiri atau nanti bisa disatukan untuk bisa melihat keduanya gitu ya, SD dan SMP. Baik, daftar sekolah di sini yang pertama ada NPSN, nama sekolah, jumlah siswa, alamat, status, kecamatan, kode aktivasi. Bisa difilter, silakan difilter saja. Difilter sama dengan semuanya, ini hampir rata-rata bisa difilter. Jadi filternya pun bisa sama dengan, tidak sama dengan, dimulai dengan yang mengandung ya, bukan hamil ya. Mengandung, terus kemudian tidak mengandung, berakhir dengan adalah 0, kosong, atau tidak kosong gitu ya. Nah, ini bisa dipilih. Kalau mau cari teks nama sekolah biasanya paling enak itu yang mengandung, misal Wono misal. Nah, nanti muncul yang Wonorejo lah, Wonosekar lah, Wonosalam, kurang lebih seperti itu. Ini untuk filter saja. Filternya bisa dibersihkan juga untuk mempermudah. Di sini ada fitur untuk ekspor Excel, kemudian ganti kode aktivasi, ada unduh, ada reset. Apa itu ganti kode aktivasi? Ekspor tidak perlu dijelaskan ya, ini untuk mengekspor saja. Ganti kode aktivasi ini gunanya untuk mengontrol sekolah ketika terjadi, misal ketika terjadi sekolah ini ganti pengelolanya ya, diganti pengelola pengelola bosnya yang ada di sekolah, atau operatornya ini ganti. Yang lama operatornya itu sudah ada dan sudah mengisikan RKS dan sudah disahkan, kemudian ganti operator dan setelah diberikan database-nya dari operator yang lama, kemudian di operator yang baru dia mulai melakukan sinkron. Setelah sinkron berhasil, kemudian iseng nih, operator yang lama lagi-lagi sinkron. Yang dampaknya data itu kan terupdate terus oleh operator yang lama gitu ya. Oleh karenanya di sini kita bisa batasi dengan ganti kode aktivasi. Pada saat ganti kode aktivasi, sekolah langsung tidak bisa melakukan pengajuan pengesahan, sinkron maupun kirim BKU. Langsung diblok ketika melakukan itu. Dan dia harus memasukkan kode aktivasi yang baru. Ini gunanya untuk ganti kode aktivasi. Unduh database ini kalau kejadian misal dia sudah pengajuan pengesahan sampai selesai gitu ya. Setelah pengajuan pengesahan sampai selesai, kemudian disetujui dan yang lain-lain gitu ya, sampai sudah banyak, laptopnya rusak atau hilang.
kemudian, "Wah Pak, saya harus bikin lagi dari awal, nggak mau ah." Nah itu nanti kita fasilitasi untuk unduh database. Ini untuk unduh database. Sebelahnya lagi ada riset data sekolah. Ini gunanya untuk apa? Jadi di versi yang terbaru RKAS terutama 203 Arkas ya, sorry. Untuk Arkas dan di 203 dan 204 itu ada penambahan security. Security-nya apa? Satu sekolah itu digunakan untuk satu komputer. Pada saat pindah komputer boleh nggak? Boleh, tapi nanti bakal ada pertanyaan terdeteksi pindah komputer. Apa yang harus dilakukan? Nanti input kembali kode aktivasi. Nah setelah input kode aktivasi harus di reset nggak? Idealnya seperti itu. Di reset dulu. Apa gunanya reset yang ada di sini? Gunanya itu adalah untuk menghapus semua sumber dana atau semua anggaran yang pernah dibuat oleh sekolah ini yang ada di markas, bukan di sekolah, yang ada di markas. Termasuk meriset si komputer yang terakhir sinkron itu komputer mana. Itu diriset juga oleh sistem ini. Jadi ketika diklik reset, di reset itu adalah perlakuannya adalah melakukan hapus semua anggaran, kemudian ditambah tadi menghapus juga informasi mana yang terakhir sinkron. Nah, di situ setelah nanti riset data sekolah, baru nanti sekolah bisa melakukan pengisian kembali kode aktivasinya, kemudian klik OK, nanti otomatis dia akan melakukan sinkron. Artinya tidak usah khawatir datanya hilang, tapi nanti akan terisi kembali berdasarkan data yang terakhir yang ada di sekolah. Jadi tidak usah khawatir dengan hilangnya data tersebut, karena setelah di reset, sekolah mengisikan kode aktivasi kembali, dia nanti akan dipaksa untuk sinkron, artinya data tetap dikirimkan kembali ke dinas. Ini gunanya fitur reset. Tapi tolong hati-hati tadi, karena ini sifatnya adalah menghapus semua anggaran. Jadi pastikan dulu benar-benar sekolahnya itu memang kejadiannya adalah pindah komputer gitu ya. Artinya pindah komputer ini mohon diperhatikan terlebih dahulu sebelum bisa melakukan riset database. Kemudian ada daftar pengguna. Daftar pengguna ini hanya informasi saja, jadi daftar pengguna yang ada ini informasi nanti ke depannya ini satu-satu ya. Jadi ini kita bertahap, nanti kalau sekolah sudah menggunakan 204 semua dan sudah melakukan sinkron, secara otomatis satu sekolah itu satu pengguna. Pengguna yang lain nanti dinonaktifkan. Karena memang tadi satu sekolah pun untuk satu komputer ya. Ini untuk daftar sekolah. Makanya fasilitas hapus di sini kita tidak fasilitasi karena nanti secara otomatis semua menjadi satu. Kemudian daftar sinkron. Nah ini sekolah yang pernah sinkron ya, bukan registrasi, tapi sekolah yang pernah sinkron. Mana saja sekolah yang pernah sinkron, informasinya di sini. Kalau mau melihat sekolah yang registrasi, adanya di pengguna. Di sini daftar pengguna. Jadi ini jumlah sekolahnya ada 113 yang sudah registrasi, kemudian 47 untuk SMP. Ini untuk SD dan tadi untuk SMP. Kemudian ini daftar sinkron, ini yang sudah melakukan sinkron. Tidak semuanya sama, jadi untuk masalah ini tidak sama. Ini bisa dilihat juga mana yang sudah sinkron, mana yang belum. Nah, di sini ada informasi yang pertama, jumlah sinkron. Jumlah sinkronnya udah 4 kali nih, sumber dananya cuma 1. Jadi pada saat dilihat, didetailkan, ada sumber dananya cuma 1, cuma bos reguler saja. Total anggarannya 138.600.000 gitu ya. Tanggal pengajuannya tanggal 7 bulan 4. Ini tanggal pengajuannya. Kemudian kita bisa sorting nggak? Bisa, silakan mau disorting. Sumber dana yang terbanyak mana? Ini ada yang pakai 3 nih, 3 sumber dana. Bos reguler, silpa bos reguler, silpa bos afirmasi. Jadi totalnya silpa bos regulernya 6 juta sekian, silpa bos afirmasinya 4.200.000. Nah ini bisa terlihat juga jumlah sumber dananya, sinkronnya dia 41 kali. Tidak masalah untuk masalah sinkron, karena itu hanya pencatatan saja. Dia sudah berapa kali sinkronnya. Kemudian berikutnya ada, saya loncat dulu ke sisa anggaran ya. Sisa anggaran ini silpa.
silpanya bisa diisikan dari dinas gitu ya, tinggal diedit, kemudian ini nanti tinggal diisikan saja masalah silpanya. Silpa balik lagi tadi, usahakan yang audited, yang dicatatkan diedit di sini adalah yang audited. Itu untuk sisa anggaran. Kemudian terakhir untuk riset password sekolah, ini kalau ada pengajuan dari sekolah untuk minta untuk riset, disetujui saja, ya bisa disetujui bisa ditolak, silakan saja. Takutnya ada yang iseng, ditolak saja kalau yang iseng. Kalau yang tidak iseng boleh disetujui. Baik. Ini jam-jamnya rawan, ini jam segini. Kemudian saya jelaskan di pengesahan ya. Pengesahan di sini ada daftar yang antrian pengesahannya. Sekitar ada 119 sekolah yang belum disahkan. Kenapa belum disahkan? Memang biasanya antriannya itu cukup panjang ya. Jadi karena memang dia harus dilihat satu persatu, dicek satu persatu kegiatannya, terutama yang ini SMP halaman 1 SMP contoh ya. Yang besar-besar itu kan SMP ya. Kalau nah ini contoh bos reguler SMP. Ini bisa dilihat juga. Nah, ini bos regulernya dapat 336 juta. Nah, ini bisa dikontrol oleh dinas. Dinas kontrolnya pun cukup mudah ya. Jadi ada 8 standarnya sudah terpetakan, komponen bosnya sudah terpetakan, kegiatannya pun sudah terukur ya, termasuk nanti ada kode rekening yang sudah ditetapkan dari dinas tadi. Jadi dinas menetapkan kode rekening, sekolah cukup pilih saja. Kemudian kegiatannya sendiri seperti ini sampai selesai, kemudian fotokopi, kemudian ada tryout dan yang lain-lain. Kalau memang mau disetujui, tinggal klik setuju, atau kalau mau ditolak, tolak, sampaikan alasan penolakannya. Silakan diinformasikan alasan penolakannya. Kalaupun bingung mau dilakukan print terlebih dahulu, silakan. Dinas difasilitasi untuk print di sini. Jadi sebelum menjadi kertas kerja bisa difasilitasi untuk melakukan print gitu ya. Kemudian ini untuk tombol kembali informasi ininya. Kemudian nanti ada cetak dan ekspor. Cetak dan ekspor ini menu berikutnya cetak dan ekspor. Ini ada beberapa menu. Yang pertama ada RKA, ada DPA. RKA ini ada 3, ada RKA unit, ada RKA 22, ada RKA 221. Nah, untuk RKA dan DPA kita sedang lakukan update ya. Jadi ini memang sudah muncul tapi jumlah di sini masih belum sesuai. Untuk jumlah pendapatannya masih belum sesuai. Kita sedang sesuaikan untuk masalah jumlah pendapatannya. Jadi harusnya bukan 20-40, 20-20 ya, ini masih 20-40, 20-20. Ada perhitungannya untuk bisa memecah dari tahap menjadi triwulan. Jadi sudah ada perhitungannya memang untuk memecah dari tahap ke triwulan. Nah, ini untuk RKA unitnya. Kemudian untuk 22 dan 221 seperti apa? Ini memang kami sedang cari solusi yang cepat gitu ya. Kondisi saat ini memang cukup lama. Pada saat saya klik RKA 22 itu lama sekali untuk bisa menampilkannya. Makanya saya tidak akan lakukan klik di sini karena lembarnya pun bisa jadi sampai kurang lebih kalau full mengisikan semua dalam satu kabupaten kota itu bisa sampai 1000 halaman ya untuk 22. Untuk 221 ini lebih nikmat lagi, bisa lebih dari bisa lebih dari 1000-an ya, lebih hampir 2000-an lah kurang lebih untuk 221. DPA juga sama, hanya bedanya DPA dengan RKA. Kalau RKA itu yang mengajukan pun dihitung, kalau DPA yang sudah disahkan baru dihitung sebagai DPA. Jadi ini untuk RKA dan DPA. Kemudian ada lagi print lembar RKAS. Atau ini RKAS yang sudah disetujui yang ada di dinas. Jadi bisa dilihat nanti satu persatu, kalaupun mau dicetak cukup di print lembar RKAS, kemudian pilih sumber dananya. Oh, ini cuma silpa aja, kita cari yang lain. Yang ada bos regulernya.
Kita ambil yang bos reguler, kemudian nanti ini bisa di print atau diekspor ya. Bedanya apa? Pada saat di print muncul dalam bentuk PDF seperti ini, dan ini bisa di print di sini atau di download PDF-nya ya. Ini silakan untuk yang print. Kemudian berikutnya ada ekspor. Bedanya apa? Kalau ekspor dia akan menjadi file Excel ya. Jadi pada saat dibuka pun sesuai dengan tampilan Excel-nya itu sesuai dengan tampilan yang ada gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, itu untuk yang untuk yang print RKS. Kemudian nanti ada print RKS per triwulan juga. Ini bisa dipilih juga sumber dananya yang mana. Ini nanti kita ada update ya, sebentar ya, untuk yang print lembar RKS triwulan. Kemudian realisasi juga sama, bisa di update di sini. Jadi realisasi itu kenapa kok lebih sedikit jumlahnya? Iya, karena hanya yang sudah mengirimkan atau mengisikan BKU dan menutup BKU-nya secara otomatis nanti akan masuk ke print realisasi ini. Artinya hanya sekolah-sekolah tertentu saja, tidak semua sekolah yang bisa melakukan print realisasi ya. Demak ada bos reguler, di sini ada Januari, Februari, Maret. Kita lihat yang Maret coba. Print BKU, nah ini BKU-nya, BKU bulan Maret. BKU bulan Maretnya sudah bisa di print ya. Ekspor juga seperti biasa bisa, atau print BKU all dari Januari sampai ke bulan Maret, sampai di akhir ya. Nah ini Januari ternyata tidak ada pemasukan juga, langsung dia Februari, terima transfer dana bosnya itu di Februari, tarik tunai, ternyata baru bulan 3 dia tarik tunai, kemudian pergeseran pembayaran listrik di bulan 3 juga, ini cukup banyak, langsung 3 bulan dibayarkan, kemudian telepon sama, internet juga sama, langganan air, koran, Suara Merdeka, tinta, rinso, dan yang lain-lain. Ini dibelanjakan semua oleh sekolah tersebut. Kemudian bisa juga diekspor menjadi Excel gitu ya. Kalau memang perlu diekspor menjadi Excel, tinggal diklik saja ekspor. Nah ini jadi Excel gitu ya. Nanti bisa di copy juga di sini. Itu untuk fasilitas print realisasi. Ada lagi nanti K7, ini pelaporannya. Jadi K7-nya ini memang ini sedang ada update ya, mohon ditunggu, tapi yang jelas di K7 yang ada di manajemen itu bisa nanti memilih apakah mau laporan per semester ataukah per tahap, karena memang BKU-nya itu kan dibuat per bulan, artinya mau dibuat per tahap atau per semester itu tidak masalah. Nah ini kalau per tahap nanti seperti apa, ini sebentar ya, kita ada update masalah informasinya. Karena harusnya muncul semua. Mohon ditunggu, mudah-mudahan hari ini sudah bisa nanti ditampilkan untuk K7-nya. Kemudian yang paling penting lagi adalah di sini ada print BHP dan ada print modal. Apa bedanya print BHP dan modal? BHP-nya kita bisa catat. Nah ini ada BHP yang dibelanjakan dari sekolah tersebut, mana-mana saja BHP-nya. Ini ada tinta, spidol, dan segala macam. Kemudian asetnya atau modalnya kita bisa print juga kalau memang ada belanja. Kebetulan belum ada yang dibelanjakan di modalnya. Tahunya dari mana ada BHP dan modal? Baik, saya jelaskan ulang di referensi ya. Di referensi rekening, khusus di 523 itu kan modal ya. Cukup kita bicara ketika penggunaan rekening 523, secara otomatis nanti bisa melihat laporan yang menggunakan rekening 523. Nah, untuk barang habis pakai, ini kan sebenarnya jadi satu di barang jasa. Makanya di rekening itu disediakan mana yang masuk belanja habis pakai, mana yang masuk belanja barang jasa. Artinya di 522 ini, nanti pada saat menentukan rekening 522, perhatikan masalah blok belanja. Karena di sini nanti ada informasi yang terkait dengan blok belanjanya. Nah ini, di sini blok belanjanya. Mohon diperhatikan di blok belanja. Sini kan blok belanjanya RBHP gitu ya.
Ini tolong diperhatikan. Pada saat ditambah pun ini tolong diperhatikan. Masuk RBHP atau RBBJ. Ini informasi yang perlu. Kemudian pada saat impor pun template Excel-nya itu informasinya adalah RBHP atau RBBJ ya. Jadi nanti ditentukan. Misal alat tulis kantor gitu ya. Sini objeknya habis pakai. Ini ya alat tulis kantor. Ini misal ya. Ini masuknya mana? RBHP. Jadi kalau memang dia RBBJ berarti dia masuk terhadap barang jasa biasa ya, bukan masuk terhadap barang habis pakai. Itu yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Artinya supaya nanti bisa melihat report yang kaitannya belanja habis pakai ataupun belanja modal sih tidak jadi masalah ya. Yang paling penting adalah belanja habis pakai tadi. Belanja habis pakai itu yang perlu diperhatikan adalah masalah rekeningnya. Belanja habis pakainya bisa dilihat. Tadi sekolah mana ya? Sampai 3. Ya, itulah kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya lanjut ada laporan LK1. Jadi LK1 ini bisa laporan semua wilayah atau per wilayah, per masing-masing kecamatan, atau mau langsung semua wilayah. Ini tinggal di print saja. Jadi ini laporan LK1-nya, penerimaan dana bosnya berapa, realisasi belanja berapa, kemudian pengembaliannya berapa, bunga bank berapa, kemudian administrasi banknya berapa. Nah, ini nanti bisa dilihat ya. Yang ada realisasinya itu berarti dia memang sudah melakukan realisasi. Jadi ini juga bisa difilter juga di sini pada saat ekspor. Saya mau pilih SMP saja, misal SMP negeri saja. Tinggal print SMP negeri. Ini munculnya SMP negeri semua ya. Kurang lebih seperti itu. Yang sudah belanja banyak ini SMP negeri 2 Meragen Demak. Nah, kemudian ada LK2 juga. LK2 ini juga sama, bisa di print per wilayah, ada filternya, filter yang sama juga. Jadi bisa nanti dilihat juga, atau seluruh wilayah, misal saya ambil SMP yang negeri gitu ya. Print, nanti muncul SMP negeri saja. Nah, ini nanti realisasi belanjanya juga terlihat, berapa belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja habis pakai, dan belanja modal. Belum ada yang membelanjakan modal, tapi yang habis pakai sudah ada beberapa nih. Ada di SMP Negeri 3 Demak, dan juga ada SMP Negeri 2 Meragen gitu ya. Itu. Kemudian ada checklist ini yang mengirimkan BKU mana saja, jadi bisa dipantau juga mana sekolah yang mengirimkan BKU, mana yang belum, nanti bisa dipantau di sini. Nanti kita juga buatkan dashboard di depan ya, nanti ada tambahan dashboard di depan untuk memantau sekolah yang belum melakukan pengiriman BKU ataupun lainnya. Kemudian SP3 BOS, ini hanya untuk SD negeri saja. Ini ada muncul SP3 BOS-nya, kemudian SMP juga sama, ada SP3 BOS-nya juga, kemudian ada SE Mendagri, ini yang SP3 BOS Mendagri, ini juga sama, tinggal di print saja ya. Nah, itu untuk report ya. Kemudian kita masuk di tools, pengaturan. Jadi kalau dulu ada pengaturan sendiri, ada tools sendiri. Kalau sekarang digabungkan, di tools ini kita gabungkan. Supaya apa? Supaya mempermudah. Di sini ada, karena ada beberapa di tools yang lama, itu ada beberapa yang dihapus di yang baru. Di versi yang baru hanya ada pengaturan itu masalah perubahan dan pergeseran. Jadi pergeseran itu dibolehkan beberapa kali di sekolah, itu bisa diatur dari dinas. Tinggal tentukan saja pergeserannya berapa kali jumlahnya, tinggal ditentukan. Perubahan ini hanya terjadi untuk BOSDA maupun sumber dana lainnya. Jadi perubahannya ini boleh nggak dilakukan perubahan? Boleh. Triwulan perubahannya triwulan berapa? Triwulan 3 katakanlah. Simpan. Nanti dia secara otomatis akan masuk di triwulan 3 ketika perubahan.
Itu gambarannya untuk tools. Kemudian ada yang baru lagi yaitu log masalah persetujuan dananya, log dari aplikasi manajemen ini. Log masalah pengesahan, berapa yang sudah disahkan, berapa yang belum, nanti kelihatan di sini. Anggaran disetujui, NPSN sekian, SMP Negeri Demak sekian, usernya siapa. Kemudian anggaran disetujui lagi, siapa usernya. Anggaran ditolak, siapa usernya. Anggaran disetujui, siapa usernya. Anggaran ditolak, siapa setuju. Ini. Nah, ini ada semua nanti informasinya. Ini kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian ada riset. Berapa kali melakukan riset, ini nanti terlihat juga. Oh, ini sudah melakukan riset nih sekali. Kemudian ada nanti urusan masalah referensi, hapus referensi, ada restore referensi, nanti kelihatan semua lognya. Siapa yang melakukan, ini emailnya, ini bisa terlihat juga untuk emailnya. Baik, Bapak Ibu, itu untuk yang manajemen RKAS.